Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja insyaallah kita akan membahas surah Al-Fatihah ya, dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya. 1 sampai ayat 7. Sebenarnya kita tahu terlebih dahulu bagaimana membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Hukum-hukumnya, huruf-hurufnya, makhraj dan semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca semua dulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, langsung saja kita baca ya, dari atas kita bahas dari ayat 1 basmalah ya. Bismillah. Yang pertama huruf ba. Ba itu tempat keluarnya huruf yaitu di syafawiyah, yaitu dua bibir terkatup ya. Babi bu ab bu bam bani babana ya. Bibi ya, seperti itu, nggak boleh berlebihan ya. Bi nggak boleh nggak boleh ada nya, nggak boleh ada nya. Bis nggak boleh, imbuhan tambahan kata ya. Kemudian huruf sin, kalau dilihat dari makhrajnya, huruf sin itu ujung lidah menempel ya, ujung lidah berada, maaf ya, ujung lidah berada di ruang antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, dan dia kan tandanya ya, sukun ya, mati ya. Maka dia mempunyai sifat yaitu yang pertama adalah sifat dari huruf sin ketika sukun, hams, nafas masih berjalan keluar. Nah, jadi mulut kita masih mengeluarkan udara. Bismillah. Kemudian sin juga mempunyai sifat, dia mempunyai sifat yang kedua, rohwah. Rohwah itu suaranya masih laju, masih berjalan ketika sukun. Bis ada, nah itu rohwahnya ya. Kemudian ini Bismillah. Nah, huruf mim juga sama kayak huruf ba ya,
tempat makhrajnya adalah di bibir ya. Bismillah. Nah, di sini ada huruf lafal jalalah Allah ya. Nah, lafal jalalah Allah ini ya, apabila huruf sebelumnya berharokat kasrah, ini huruf mim yang berharokat kasrah, maka milahnya Allahnya ini dibaca tarqiq tipis. Millah, bismillah, millah, millah, nggak boleh dibacanya tafkhim tebal. Millah, millah, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hirra. Nah, hirra itu juga tipis ya, nggak boleh tebal. Ro, apabila sebelum huruf ro itu berharokat kasroh, sebabnya ini ya, sebelum huruf ro berharokat kasroh, maka ro-nya itu dibaca tipis, bunyinya kayak gini. Hirra, nggak boleh. Hirra, bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Bismillahirrahmanirrahim ya, jadi tipis. Hirrah. Nah, hak juga sama ya, hak itu masih jalan dia. Hak itu makhrajnya tenggorokan bagian tengah ya. Ar-rah, hirrah, hahih, ubah. Nah, sifatnya ketika sukun, huruf ha ini adalah hams, nafas masih jalan keluar, kemudian dia juga rohwah. Hirrahmanirrahim, nirrahim. Mim jangan langsung ditarik, jangan langsung hilang ya, tapi masih jalan dikit. Him, gitu, masih jalan dikit satu harokat ya. Him ya, karena dia sifatnya tawasud ya, tengah-tengah antara syiddah dan rohwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Kalau di Quran Madinah ya, itu tidak ada hamzahnya atau alif ini, tidak ada harokat fathah. Jadi kalau kita merujuk bacaan ghaib ya, setiap ya huruf lam mati itu diikuti alif ya, maka alifnya berharokat fathah. Setiap huruf lam alif atau alif lam ya, itu dibaca alhamdu. Jadi alifnya dibaca fathah ya, walaupun itu nggak ada harokatnya. Di Quran yang lain ya, Quran wabil khusus Quran Madinah itu tidak ada harokatnya. Maka di Quran Indonesia itu mempermudah bagi umat Indonesia atau orang Indonesia lah ya, umat kayak Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad lah ya, sama. Jadi seperti itu. Saya sudah buka-buka juga Quran yang lain, itu tidak ada harokatnya, tapi seperti itu kata kuncinya, setiap huruf alif lam ya, yang alif lam itu maka dia alifnya berharokat fathah. Alhamdu ya, seperti itu. Alhamdu, ha tadi juga sama ya, sudah tengah tenggorokan. Mim tawasud, mim itu ya tawasud ya, sukun ya, tawasud. Kemudian dal ya, dal itu ujung lidah ujung makhrajnya ya, makhraj ujung lidah, tempat keluarnya ujung lidah menempel gigi seri atas. Alhamdu, du kayak gitu. Bunyinya yang bener du, nggak boleh alhamdu, du itu yang salah. Alhamdulillah, harusnya yang benar alhamdu, bukan medok dudu tapi dudu ya. Alhamdulillah, lillah pun dia tipis ya, sama tadi ya. Lillah nggak boleh lillah ya. Hirabbil, ini qalqalah ya, qalqalah kubro.
Hi rabbil ditahan. Ya. Maaf ya, bukan qalqalah. Qalqalah itu khusus bacaan mati ya. Ini hurufnya huruf qalqalah. Tapi ini bukan qalqalah ya. Maka ini dibaca satu harokat, masuk lepas. Masuknya satu harokat, lepasnya satu harokat ya. Rabbil gitu ya. Jadi ini bukan huruf qalqalah. Qalqalah itu khusus yang mati ya. Ketika sukun tapi ada tasdidnya. Seperti itu. Ya. Kalau ini enggak ya. Setiap huruf, semua huruf hijaiyah berharokat tasdid, maka dia baca satu harokat, masuknya satu harokat, ya, keluarnya satu harokat ya. Seperti itu. Naber ya, naber masuk, langsung keluar. Rabbil nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama ya. Hi rabbil alamin. Ini lamnya tawasud ya. Tawasud tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah ya. Tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah ya. Jadi bacanya hi rabbil alamin. Jadi nggak boleh langsung ditarik. Hi rabbil alamin, nggak boleh gitu. Tapi hi rabbil alamin, hi rabbil alamin, bil alamin. Ini bukan bukan nga juga, bukan nga. Hi rabbil alamin, tapi hi rabbil alamin. Gitu ya. Kemudian ayat ketiga, ini soalnya sifatnya tafkhim, tebal. Bukan ar-rahman bukan, tapi ketika fathah itu pokoknya dia fathah, doma, dia hurufnya tebal. Ro itu ya. Ar-Rahman, nggak boleh yang salah tipis kayak gini. Ar-Rahman, nggak boleh. Maka seorang imam harus belajar ya. Tahsin tajwid ya. Wajib belajar kalau untuk menjadi imam. Nih ya, tengah tenggorokan masih hamas, masih rokhawah, masih jalan. Gitu ya. Panjang atau bi, nir. Nah, ini tipis. Nir. Perbedaannya kayak gini. Itu tebal. Nir nggak boleh, nggak boleh, tapi rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika masuknya itu tipis. Rahim. Gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Maliki yaumiddin. Ma-nya panjang 2 harokat. Maliki yaumiddin. Ya, li sama ki itu 1 harokat. Maliki huruf wawu sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka dibaca lentur di ayun. Yaumiddin, nggak boleh dilurusin. Bacaan lurus tuh nggak boleh ya, tapi di ayun. Yaumiddin, dalnya 1 harokat, masuknya 1 harokat, dilepas 1 harokat, langsung ke sini. Masuknya 1 harokat, dilepas ya, panjang 2, 3, 4 sampai 6 ya. Harokat boleh. Yaumiddin, masuknya 1 harokat, masuk, jangan lama-lama, langsung dilepas, dan panjang ya, dilepasnya panjang. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nunnya, setiap nun, mim ya,
huruf-huruf yang ini sifatnya tawasud ya. Jangan kelamaan ditahannya. Langsung aja sekali tok. Din satu harokat. Maksudnya ininya panjang ada ya. Karena ya sebelum huruf ya itu ada huruf yang berharokat kasroh ya. Itu panjang. Yang pas masuk sini huruf nunnya itu kan mati ya, dimatikan ya. Tapi jangan lama-lama, takutnya ada nun bertasdid kalau kelamaan. Jadi jangan lama-lama. Din, nggak boleh kayak gini. Din, nggak boleh ya. Din, nggak boleh langsung dilepas, nggak boleh langsung ditahan lama. Tengah-tengah. Ayat kelima. Iyyaka na'budu. Iya, ini naber. Nah, setiap huruf hijaiyah semua yang berharokat tasdid ya, ada tasdidnya kecuali mim dan nun ya, maka dia dibaca satu harokat, dilepas satu harokat ya, masuknya satu harokat, dilepasnya satu harokat. Tapi kalau yang ini ada matobinya ya. Nah, kecuali mim dan nun yang bertasdid, dia akan ada hukum tersendiri namanya hukum gunnah ya, gunnatul musyaddadah ya. Gunnah dibacanya, maaf ya, mim dan nun ya, mim dan nun bertasdid ya, dia dibacanya dua harokat ya gitu. Jadi setiap huruf hijaiyah dua itu, mim dan nun bertasdid, dia dibaca dua harokat, yang lainnya cuma satu harokat, masuknya satu harokat, keluarnya satu harokat. Tapi untuk kali ini maka dia ada matobinya, ada alif sebelum huruf alif, huruf ya tersendiri ya, sendiri berharokat fathah, maka dia salah satu pasangan matobi, ada alif, huruf sebelum alifnya berharokat fathah. Seperti itu. Maka bacanya kayak gitu naber tadi. Iya, jangan kelamaan. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kelamaan ya ikhwan nanti masuknya di ya idgham bi gunnah. Kenapa? Karena dia masuknya dua harokat. Idgham bi gunnah itu apa? Memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf yang empat. Ada huruf yanmu, mim, nun, wawu, ya. Jadi jangan kelamaan seperti itu. Jangan kelamaan ya, bacanya. Hanya iya, nabar itu masuk dilepas satu harokat ya, masuknya satu harokat, dilepas satu harokat. Namun ini ada matobinya, jadi dilepasnya dua harokat. Iyyaka na'budu ya, kanya satu harokat, kana ya, membedakan satu harokat atau dua harokat itu cuma dibaca sekilas. Iyyaka kana nggak boleh, kana budu, makanya panjang nanti kan. Nah, huruf hamzah ain ya, ain makhrajnya tengah tenggorokan. Nah, dan dia sifatnya salah satunya itu apa? Tawassut, tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah, masih jalan sedikit satu harokat jalannya. Nah, gitu. Jangan cuma dilepas doang atau mampir doang. Na'budu, tapi harus ada sifatnya juga, sifatnya dipakai ya. Sifatnya dipakai. Na'budu, ya, satu harokat sifatnya. Nah, masih jalan, artinya masih jalan. Nah, bunyinya kayak gitu. Enggak boleh na'budu. Makhrajnya benar tapi tidak dipakai sifatnya. Cuman na'budu, jangan cepat-cepat ya. Karena makhraj dan sifat itu salah ya, sama-sama pasangan antara ya seperti itulah ya. Jadi berpasangan intinya lah ya, tidak bisa dipisahkan keduanya, makhraj dan sifat. Ketika kita belajar makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf, pasti kita harus belajar juga sifatnya huruf, seperti itu. Itu apa namanya, ilmu dasar lah dalam tajwid. Na'budu, jangan kelamaan. Itu nggak boleh kelamaan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iya ya, wa mencucu ya, huruf bibir.
ini sama kayak huruf ya, ya dinabrin ya. Kemudian kanas, ini sinnya masih rohoa. Kemudian sin itu masih hamas, masih jalan. Nas, nggak boleh buru-buru. Nasta'in, nggak boleh. Nasta'in, nasta'in. Ya. Ainnya panjang ya. Ya, sebelumnya berharokat kasrah, yaitu huruf ain ya. Ain, nggak boleh. Nasta'in, ini nggak boleh dibaca hamzah. Ini juga hamzahnya ya nggak boleh. Jadi perbedaan hamzah sama ain itu kalau secara ininya pengucapan hampir sama, tapi lebih tebal ke ain daripada hamzah. Nasta'in nggak boleh, in nggak boleh, itu hamzah. Hati-hati nanti kalau kita pengucapannya salah itu bisa mengubah arti. Jadi nasta'in, nah gitu ya. Nah, ayat ke-6, ihdinas sirat, ya, sirat, ya, ihdina, huruf hamzah, huruf h makhrajnya di tenggorokan bagian bawah, ya. Kalau sifatnya huruf h itu mempunyai sifat yaitu sama kayak saudaranya, yaitu apa? Hams, nafas berjalan keluar ketika kita mengucapkan h, apalagi sukun ya. Ya, gitu. Jadi ada udara keluar. Coba tangan kita di depan mulut kita. Ihdina, itu masih keluar ya. Ihdina, hamas, sifatnya hamas, dan juga sifatnya rohwah, masih jalan. Nggak boleh langsung ihdina, tapi ya, masih jalannya. Ihdinas sirat. Nanya kan panjang atau bi harusnya kan. Tapi setiap huruf yang sukun atau tasdid yang punya tasdid kayak gini, maka huruf yang panjang sebelumnya hurufnya panjang, maka dia otomatis ketarik nanya langsung ke sini. Nanya jadi satu harokat langsung ke huruf shod ya. Huruf yang berharokat tasdid ini ya. Jadi nggak boleh dipanjangin dulu nanya langsung ke shod, nggak boleh, tapi langsung nanya satu harokat langsung ke shod ini ya, karena ada tasdidnya, kayak caranya mahnatnya tinggi lah kalau huruf bertasdid itu. Ihdinas sirat, itu yang benar, yang salah ihdinas sirat, tapi kita nggak pernah dengar ya gitu. Ihdinas sirat, nah ini tawasud ya, polmus masih jalan, mustaqim, masih jalan, mustaqim gitu. Mimnya langsung tawasud ya. Qim, sirat, ro-nya tebal, nggak boleh ro, nggak boleh tipis, nggak boleh tipis. Tebalnya bunyinya kayak gitu. Ro, bukan ro, tapi ro. Siratalladzi. Ini huruf-huruf tebal loh. Sad, ra, ta, huruf-huruf tafkhim ini. Ya, huruf-huruf tafkhim. Siratal sa, nggak boleh dibaca si, ini kan huruf sin namanya, sin kayak gini, jadi nggak boleh, harus ya. Sosna minal muslim ya. Siratal ladzina ya. Ulang dikit-dikit ya. Ini ra-nya matobi. Kenapa? Ada alif, huruf ra-nya sendiri berharokat fathah. Maka ra-nya dua harokat. Siratal ladzi ya. Ini naber ya. Masuk dilepas satu harokat, masuknya huruf lam ini satu harokat, keluarnya satu harokat. Siratal ladzi
ladzi atau harokat ladzi masuk keluar atau harokat, nggak boleh lama-lama. Siratal ladzi panjang, ya sukun sebelum ruya huruf dzal berharokat kasroh. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, ya nggak boleh an'amta. Nah, hamzah nggak boleh dibaca, ain nggak boleh dibaca hamzah juga. Hati-hati. Hamzah pangkal tenggorokan bagian bawah ya, tenggorokan bagian bawah. Ini tawasud ya. An'am ini tenggorokan bagian tengah. An'amta ya. An'am nggak boleh. An'amta nggak boleh. An'amta nggak boleh. An'amta alaihim ya. Ta ini ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Maaf, bukan ujung tapi ujung lidah menempel pangkalnya. Jadi gigi seri atas kita itu bagian belakang gigi seri atas kita ditempel di belakangnya gigi seri atas pas. Nah, itu makhrajnya huruf ta. Ya, jadi pangkalnya. Ya, jadi bukan ujung ketemu ujung tapi ujung ketemu ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas, seperti itu. Kemudian ke huruf ain ya, tengah tenggorokan alaihim nggak boleh, alaihim nggak boleh. Terus ini ya sukun sebelumnya berharokat fathah huruf lam itu lin di lentur di ayun. Alaihim nggak boleh, alaihim ale nggak boleh juga itu ya. Laihim gitu. Nah, ini ada lam alif ya. Lam alif bawahnya ada kayak angka 5 huruf 5 bahasa Arab. Maka ilmu yang kita pernah pelajari untuk ini adalah ya waqaf darurat, tanda waqaf darurat. Jika terpaksa boleh berhenti untuk bernafas, tapi harus melanjutkan bacaan ayat berikutnya. Jadi melanjutkan bacaan ayat berikutnya. Misalkan berhenti ini, alaihim, berhenti. Ya, mulainya dari sini, ghairil maghdubi. Nah, ini kalau ini kan sama nih yang di atas nih. Ini lam alif, tapi kalau yang ini ilmunya itu tidak boleh memutus bacaan di situ. Oh, berarti lanjut ya. Ya, misalkan gini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut nih, siratal mustaqim masih lanjut ya. Nih berarti waqaf ini namanya la qata'a fi ya, ini la tidak boleh memutus bacaan di situ, berarti masih lanjut ya. Tanda lam alif di akhir ayat ya, boleh berhenti untuk bernafas tapi harus melanjutkan bacaan berikutnya. Ini ya, ini maaf, ini salah pemahaman ya. Lam alifnya, jadi lam alif ada 3 ya. Lam alif yang modelnya ini sendirian kayak gini, ada yang tambahan bawahnya ada huruf 5. Kalau yang ini yang murni ya, yang murni itu namanya la waqfa fihi. Jadi tidak boleh waqaf atau berhenti di situ. Oh iya, sama aja. Tidak boleh berhenti di situ kalau yang lam alif biasa aja nih, nggak ada tambahan lagi ya, nggak kayak ini. Maka ini namanya lam alif la waqfa fihi, tidak boleh wakaf di situ. Pengertiannya tanda lam alif di tengah ayat tidak boleh berhenti. Oh, kalau di tengah ayat nggak boleh berhenti, ini kan di akhir ayat ya.
Jika terpaksa berhenti, maka mengulang dari kalimat sebelumnya. Kalau kita berhenti di sini, berarti ulang lagi dari sini bisa. Al-mustaqim. Tapi ini yang saya bacakan tadi itu tanda lam alif di tengah ayat. Kalau ini di akhir ayat, insya Allah boleh ya. Kemudian kalau yang ini namanya tanda wakaf darurat. Jika terpaksa boleh berhenti untuk bernafas, tapi harus melanjutkan bacaan berikutnya. Nah, berarti ini ya. Nah, jadi namanya ini tanda wakaf darurat jika terpaksa ya. Tapi kalau nggak terpaksa sih lanjut bagusnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya kan napasnya nggak kuat gitu ya. Boleh berhentilah ya. Boleh berhenti, lanjut di sini. Ya, lanjut di depannya berikutnya. Ghairil. Nah, ya ini naber fathah sih huruf nya. Naber tuh kayak gitu di ayun. Ghairil Nah, kebanyakan ini huruf ghain ketika sukun itu mantul. Yang salah kayak gitu. Maghdu ghairil maghdu itu bukan huruf qalqalah ya. Jadi sifatnya pun dia ya huruf ghain itu mempunyai sifat apa itu? Dia jahar ya, dan yang kedua dia mempunyai sifat tarkhah, masih jalan. Gitu. Ghairil maghdu enggak boleh mantul ya. Mantul tuh maghdu itu qalqalah, huruf-huruf qalqalah. Ini bukan huruf qalqalah. Jadi maghdu kayak masih ditarik. Maghdubi bodi. Nah, makhrajnya huruf bod itu lidah bagian kanan atau kiri, pinggir ya, bukan depan. Itu menempel gigi geraham atas, kanan atau kiri atau dua-duanya. Maghdubi alaihim nggak boleh alaihim, tapi alaihim walau, mimnya tawasudnya tengah-tengah antara syiddah dan rakhwa masih jalan walaupun satu harokat. Walau ya, wawnya pun sama ya. Waw punya sifat rakhwah juga, apalagi dia ketika tasdid masih jalan. Walau ya. Nah, jadi sifatnya itu salah satunya istitolah, memanjang sepanjang sisi kanan dan kiri lidah ya, huruf bod ya, seperti itu. Jadi ini masih jalan rakhwah ya. Walau kebanyakan nggak jalan, kebanyakan itu nggak jalan ketika di kalimat bod ya, bacanya malah berhenti. Walau nah berhenti ya. Jadi bukan syiddah dia ya, tapi masih jalan rakhwah. Walau gitu suaranya. Nah ini apa hukumnya ya? Dia mat. Kenapa mat ya? Matnya itu karena ya, matnya itu karena ya, huruf dot ini ya, huruf dot ini ya panjangnya sampai berapa? Sampai ya 5 harokat, 6 harokat ya, 5 harokat atau 6 harokat ya. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Mat bertemu hamzah dalam satu kata. Bolim dengan satu kata. Bolim ya. Jadi 5 sampai 6 harokat ya. Mat bertemu hamzah dalam satu kata ya. Seperti itu. Ini mat bertemu hamzahnya nih ya, atau alif ya. Walau
panjang harokat itu boleh ketukan Allah 1 2 3 4 5 6 gitu. Lin lin gitu ya. Linnya masuknya naber ya. Lin dilepasnya matobi karena ada ya sukun, lamnya berharokat kasar. Ya seperti itu kurang lebihnya. Kita baca dari awal sampai akhir. Ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, huruf qafnya jangan sampai dibaca mustaqim ya, tapi mustaqim. Mustaqim bukan mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Matur suwun.